dilakukan secara terbuka, transparan. Mereka harus kemudian mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair. Sebab itulah kemudian karena ini melanggar putusan MK, Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa penunjukan penjabat itu telah melakukan maladministrasi. Seluruh wilayah ini yang terdapat penjabat bupati, wali kota, dan gubernur, kalau kita lihat jumlah daftar pemilih tetapnya adalah sebesar 140 juta suara, yang ekuivalen dengan 50% lebih suara pemilih. Peran penjabat gubernur tentu saja sangat berpengaruh, dan siapa saja mereka. Kalau kita perhatikan orang yang ditunjuk oleh presiden dan menteri dalam negeri, kita bisa lihat misalnya penjabat gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin. Beliau ini pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di 2016 dan kemudian menjadi Deputi Kesekretariatan Presiden di 2021. Lain hal dengan penjabat Gubernur Jakarta, sebuah wilayah yang sangat penting, Bapak Heru Budi Hartono merupakan Kepala Kesekretariatan Presiden di 2017. Orang yang sering dibicarakan di berbagai media akhir-akhir ini. Kita juga bisa lihat penjabat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Sujana, kalau kita telusuri, beliau pernah menjadi Kapolresta Surakarta di tahun 2010 ketika Presiden Joko Widodo masih merupakan wali kota Solo. Ada peristiwa unik misalnya dalam penunjukan penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki. Beliau berdinas di kemiliteran, lalu ditarik ke Kementerian Dalam Negeri. 3 hari setelah penarikan, beliau langsung ditunjuk menjadi penjabat Gubernur Aceh. Berbagai hal bisa kita lihat antara relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan penjabat gubernur atau pejabat lain di dalam pemilu. Saya mau ambil contoh kasus PJ Gubernur di Kalimantan Barat. Tapi jangan lupa pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Ya, kalau IKN dibangun, pasti Kalimantan Barat ini maju. Ya, saya sudah menerima perencanaan IKN itu. Kalbar ini nanti maju, Bu. Sudah ada ring road yang saya lihat. Kalau presidennya jadi, ring road kita sehingga kita tidak macet. Dan banyak lagi yang dibangun untuk Kalbar, untuk mendukung ibu kota negara Nusantara. Lain dengan penjabat gubernur Kalimantan Barat, apa yang terjadi dengan penjabat gubernur Bali misalnya, kita bisa melihat bahwa penjabat gubernur melakukan perintah tindakan untuk mencabut berbagai spanduk, baliho, dan poster dari partai tertentu, bahkan calon presiden seperti Ganjar Pranowo. Sikap-sikap tidak netral itu juga terjadi di penjabat bupati dan wali kota. Saya ambil contoh apa yang terjadi dengan penjabat bupati Muna Barat. Video ini bisa menjelaskannya. Ini jauh-jauh dari Jakarta hadir langsung di pertemuan kita hari ini. Ya, ini namanya Pak Laudi Umar Bonte. Beliau calon anggota DPD RI. Ya. Ingat masyarakat saya, calon anggota DPD RI. Dan beliau adalah salah satu tokoh pemuda kita, orang kita yang ada di Jakarta. Dan beliau juga sebagai ketua relawan Ganjar, pro Ganjar. Ingat, pro Ganjar. Hal yang sama
mungkin bisa juga menjelaskan betapa tidak netralnya penjabat gubernur dalam berbagai hal. Misalnya contoh yang menarik apa yang terjadi di Sorong, Papua Barat. Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Moso, menandatangani fakta integritas dengan Kepala Badan Intelijen Daerah. Kesepakatan dalam fakta itu adalah bagaimana dia harus memenangkan calon Presiden Ganjar Pranowo sebesar 60%. Angka yang tidak main-main. Sebenarnya begini, sebenarnya kenapa wewenang kepala daerah itu potensial? Karena lagi-lagi penyalahgunaan terhadap wewenang kepala daerah, khususnya yang PJ itu menjadi sangat mungkin menjadi faktor untuk memenangkan pemilu, khususnya untuk sebaran wilayah. Kalau kita lihat sebenarnya apa saja sih wewenang kepala daerah yang potensial disalahgunakan itu? Yang pertama dan yang paling penting tentu saja adalah soal mobilisasi birokrasi. Yang kedua, bicara soal izin lokasi kampanye, karena kemudian sangat mungkin dipikirkan mana yang boleh berkampanye dan tidak. Dan yang ketiga adalah khususnya memberikan sanksi atau membiarkan kepala daerah yang tidak netral itu tetap menjabat. Kepala desa maksudnya. Kita bisa lihat bagaimana Bobi sebagai seorang kepala daerah di Medan itu menunjukkan sikap yang sebenarnya tidak netral. Dan kemudian sangat mungkin diterjemahkan itu adalah bagian dari upaya memobilisasi birokrasi. Pada saat yang sama, kita juga kita bisa lihat problem dari izin lokasi. Dari potongan ini terlihat ada 6 kampanye Anies yang izinnya mendadak dicabut oleh Pemda. Ribuan kepala desa memadati arena GBK pada Minggu 19 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, ribuan kepala desa tersebut akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Masa yang hadir di GBK tergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji calon presiden. Kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa. Jadi gitu kira-kira teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan lihat nanti apa yang akan disampaikan Mas Gibran. Mudah-mudahan Bapak Prabowo juga hadir, dan saya lihat bapak-bapak petinggi-petinggi kita juga banyak yang hadir nih. Nanti mereka memberikan tanggapan. Saya pikir demikian teman-teman semua. Masih soalan daerah, apa yang Anda baru saksikan itu adalah kasus deklarasi Desa Bersatu di GBK. Memang dalam kasus deklarasi Desa Bersatu awalnya ada perdebatan soal apakah itu ditujukan untuk dukungan terhadap paslon tertentu atau tidak. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat mengapa deklarasi Desa Bersatu itu menjadi sangat seksi di mata publik, sebenarnya karena magnitudenya tidak sederhana. Walaupun hanya ada 8 asosiasi desa di situ, tetapi kalau kita jumlah 8 asosiasi desa itu pada dasarnya itu meliputi sekitar 81 juta suara dari jumlah DPT yang ada di Republik ini. Artinya kurang lebih adalah sepertiga dari jumlah DPT yang ada. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H berdasarkan